Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahda Vicky Arifan, mahasiswa IAIN Kediri dari Prodi Studi Agama-Agama, Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan salah satu materi dari mata kuliah Filsafat Umum, yakni mengenai Sokrates. Sokrates ialah filsuf dari Yunani yang merupakan salah satu figur paling penting dalam tradisi filosofis barat. Sokrates lahir di Athena dan merupakan generasi pertama dari 3 ahli filsafat besar dari Yunani selain Plato dan Aristoteles. Sokrates adalah guru Plato. Kemudian Plato pada gilirannya mengajar Aristoteles. Semasa hidupnya, Sokrates tidak pernah meninggalkan karya tulisan, sehingga sumber utama mengenai pemikiran Sokrates berasal dari tulisan muridnya, yaitu Plato. Sokrates diperkirakan lahir dari ayah yang berprofesi sebagai seorang pemahat patung dari batu bernama Sophroniscos. Ibunya bernama Painarete, berprofesi sebagai seorang bidan. Dari sinilah Sokrates menamakan metode berfilsafatnya dengan metode kebidanan nantinya. Sokrates beristri seorang perempuan yang bernama Xanthippe dan dikaruniai 3 orang anak. Secara historis, filsafat Sokrates mengandung pertanyaan karena Sokrates sendiri tidak pernah diketahui menuliskan buah pikirannya. Sesuatu yang dikenal sebagai pemikiran Sokrates pada dasarnya adalah berasal dari catatan Plato dan siswa-siswa lainnya. Yang paling terkenal diantaranya adalah penggambaran Sokrates dalam dialog-dialog yang ditulis oleh Plato. Dalam karya-karyanya, Plato selalu menggunakan nama gurunya sebagai tokoh utama sehingga sangat sulit memisahkan gagasan Sokrates yang sesungguhnya dengan gagasan Plato yang disampaikan melalui mulut Sokrates. Nama Plato sendiri hanya muncul 3 kali dalam karya-karyanya sendiri, yaitu 2 kali dalam Apologi dan sekali dalam Phaedrus. Sokrates dikenal sebagai seorang yang tidak tampan, berpakaian sederhana, tanpa alas kaki, dan berkelilingi mendatangi masyarakat Athena berdiskusi soal filsafat. Dia melakukan ini pada awalnya didasari satu motif religius untuk membenarkan suara gaib yang didengar oleh kawannya dari orakel Delphi yang mengatakan bahwa tidak ada orang yang lebih bijak dari Sokrates. Merasa diri tidak bijak, dia dikelilingi membuktikan kekeliruan suara tersebut. Dia datangi satu demi satu orang yang dianggap bijak oleh masyarakat pada saat itu dan diajak diskusi tentang berbagai masalah kebijaksanaan. Metode berfilsafatnya inilah yang disebut sebagai metode kebidanan. Dia memakai analogi seorang bidan yang membantu kelahiran seorang bayi dengan caranya berfilsafat yang membantu lahirnya pengetahuan melalui diskusi panjang dan sangat mendalam. Dia selalu mengejar definisi. Pada akhirnya, Sokrates membenarkan suara gaib tersebut berdasar satu pengertian bahwa dirinya adalah yang paling bijak karena dirinya tahu bahwa dia tidak bijaksana, sedangkan mereka yang merasa bijak pada dasarnya adalah tidak bijak karena mereka tidak tahu kalau mereka tidak bijaksana. Cara berfilsafatnya ini yang memunculkan rasa sakit hati terhadap Sokrates
karena setelah penyelidikan itu maka akan tampak bahwa mereka yang dianggap bijak oleh masyarakat ternyata tidak mengetahui apa sesungguhnya yang mereka ketahui. Rasa sakit hati inilah yang nantinya akan berujung pada kematian Sokrates melalui peradilan dengan tuduhan merusak generasi muda. Sebuah tuduhan yang sebenarnya bisa dengan gampang dipatahkan melalui pembelaan sebagaimana tertulis dalam Apologi karya Plato. Sokrates pada akhirnya wafat pada usia 70 tahun dengan cara meminum racun sebagaimana keputusan yang diterimanya hari pengadilan dengan hasil voting 280 mendukung hukuman mati dan 220 menolaknya. Sokrates sebenarnya dapat lari dari penjara sebagaimana ditulis dalam Krito dengan bantuan para sahabatnya. Namun, dia menolak atas dasar kepatuhannya pada suatu kesepakatan yang telah dia jalani dengan hukum di kota Athena. Keberaniannya dalam menghadapi maut digambarkan dengan indah dalam Phaedo karya Plato. Kematian Sokrates dalam ketidakadilan peradilan menjadi salah satu peristiwa peradilan yang paling bersejarah dalam masyarakat barat di samping peradilan Yesus Kristus. Peninggalan pemikiran Sokrates yang paling penting ada pada cara dia berfilsafat dengan mengejar satu definisi absolut atas satu permasalahan melalui satu dialektika. Itulah tadi salah satu materi dari Sokrates. Selanjutnya saya akan menyampaikan keunikan yang ada di desa saya. Di desa saya terdapat suatu lahan sawah yang sangat luas. Hal itu menjadi sarana perekonomian bagi masyarakat sekitar dan juga ladang untuk bermain bagi anak-anak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.